capek-capek ngumpulin profit hancur seketika, karena apalagi untuk pemula. Gimana hilangin trauma loss besar? Dari dia dibasirin, Bang mau tanya kenapa ya Bang saya depo $200 nggak sampai 2 minggu udah balik modal. Terlalu cepat soalnya Pak. Tapi habis itu modal habis tuh kan. Habis itu saya depo lagi 200 tapi nggak pernah profit, padahal analisanya sama, tapi nggak pernah MC atau margin call, cuma modalnya doang yang habis. Pak, margin call itu sebenarnya yang modalnya itu habis, maksudnya kayak gitu. Tapi kalau dibilang $200 2 minggu itu bisa balik modal 100%, itu berarti bagus atau terlalu bagus malah, karena resikonya terlalu gede banget. Kalau saran saya, resiko kecil aja, walaupun kembali lagi ke modalnya agak lama, tapi konsisten aja pelan-pelan. Jadi kalau saya lihat, bukan masalah analisanya, tapi masalah risk manajemennya yang kurang baik ini. Saya selalu saranin 1-2% saja untuk per trading. Satu hari itu bisa 1-2 kali trading, itu aja. Kemudian Bapak coba tuh pakai analisanya yang sama, itu hasilnya sama nggak kayak gitu? Silahkan dicoba. Dari Imbas Channel, Om, main scalping idealnya entry di time frame berapa? Modal $100 boleh open maksimal 0,05 lot. Wow, that's too big. Untuk ideal time frame untuk scalping itu H1, N30 sama N15, itu untuk idealnya. Kemudian modal 100 boleh open maksimal 0,05. Jawabannya adalah tidak. Sekarang contoh ya, pakai 0,05 lot. Kemudian biasanya itu scalping adalah 10 pips atau 100 poin untuk stop lossnya. Kalau sekarang contoh kita gagal, Anda akan kehilangan $5 kalau 10 pips. Oke, kalau katakanlah 20 pips dapat scalping, berarti menjadi $10 atau 10% dari modal. Ingat, kita selalu bilang 10% dari modal itu terlalu besar. Kita biasanya 1-2%, apalagi untuk pemula. Kalau untuk pemula jangan terlalu gede-gede, habis nanti modalnya. Jadi pelan-pelan aja, jangan sampai modal itu habis. Itu sebenarnya untuk pemula, jangan sampai modalnya itu habis. Jadi ya gimana ya, pelan-pelan pakai risiko yang kecil. Dari Rio Jeremy, gimana cara mengetahui persis swing high, swing low, dan breakout? Bagaimanakah kita mengetahui secara pasti swing high dan swing low itu bakalan terjadi di sini, di sini, di sini? Kemudian karena kita bisa banyak TP, menurut pandangan saya, seandainya sudah menguasai hal tersebut. Terima kasih banyak Rizky, semoga channel sukses selalu. Terima kasih. Jawabannya adalah tidak bisa. Kita tidak bisa persis atau pasti untuk menentukan swing high, ini pasti swing high, kita bisa sell. Ini pasti swing low, kita bisa buy. Ini pasti breakout, kita bisa sell atau buy. Itu nggak ada yang pasti di dunia ini. Jadi kita bermainnya yaitu risk management, dibagusin dulu. Karena katakanlah kita gagal, kemudian untung 2 kali, kita masih tetap profit walaupun gagalnya itu banyak. Karena risk and reward ratio bagus, risk management mengikutinya. Kemudian cara untuk menanggulangi terkena stop loss itu bagaimana? Yaitu konfirmasi yang agak banyak. Saya contohkan ada di Euro USD saat ini. Oke, di Euro USD saat ini kita contohkan dia ada penurunan, dia ada kenaikan, kemudian lihat dia retest ke area supportnya, retest. Kemudian sekarang dia ada rejection lumayan bagus di sini. Apakah ini valid untuk swing low? Saya bilang iya, ini valid. Tapi apakah ini pasti akan turun? Ya enggak pasti, karena kita nggak tahu. Yang kita tahu ini sesuai dengan trading plan saya entry. Kalau nggak sesuai, saya nggak entry. Nanti terkena stop loss, ya biarin. Yang penting ini sudah sesuai dengan trading plan saya. Nanti baru 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan kelihatan untuk kalian. Dari 100 kali trading, saya kena stop loss segini, kena TP segini, berarti saya untung atau saya rugi. Jadi kayak gitu, jangan hanya jangka pendeknya yang kita pikirin. Dari Setik, Mas belum bisa handle emosi dan nafsu Mas, capek-capek ngumpulin profit hancur seketika karena ogah pasang stop loss dan selalu nggak mau cut loss, karena terlalu yakin sama analisa dan terlalu over PD bahwa market akan baik-baik saja. Enggak cuma Bapak, semua trader itu pasti juga pernah mengalaminya, walaupun saya pun terkadang juga pernah mengalaminya. Terkadang kita overconfident, kemudian ya udah dilanjutin aja. Yang membedakan trader baru sama trader lama, yang over PD-nya itu paling dari 100 kali trading cuma 1 kali kayak gitu. Kalau trader baru itu ya sering banget kayak gitu. Jadi untuk menanggulanginya itu
tetap aja saya bilang backtest terlebih dahulu, kemudian pakai akun demo terlebih dahulu supaya kita lebih nyaman dulu. Terus di backtest kita juga tahu probabilitasnya itu berapa, dan baru kalau semuanya udah enak, barulah kita masuk ke real account. Setelah real account, ketika ada kayak gini over PD, stop dulu trading seminggu, kemudian bisa trading kembali, biasanya seperti itu. Oke, dari Khabib NB, Mas Diki di Twitter kok banyak yang pakai M1 dan risk reward ratio bisa sampai 1/10. Pengen kayak gitu tapi nyoba sendiri sering ketinggalan momen. Kalaupun posisi pakai M1 dan M5, sarannya latihan M1 dan M5 atau tetap pakai trading plan sendiri yang udah profit tapi tidak sebesar mereka yang di Twitter. Ini yang saya sering bilang di psikologi atau saya sering bilang di live trading. Kalau kalian belum ikut live trading, silahkan ikut jam 2 dan jam 7 malam Senin sampai Jumat. Yaitu jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Itu yang membuat kita nanti jadi insecure atau merasa nggak enak atau merasa kurang atau merasa down dan lain-lain. Dari situ nanti bakalan hancur itu trading plan, sistem kalian trading itu bakalan hancur. Pakai lot 0,1 biasanya, tapi ngelihat orang-orang pakai 10 lot, kalian ikut pakai 10 lot, ya hancur uangnya karena risk manajemennya hancur. Kita udah building profit lumayan lama, kemudian lihat Twitter, lihat Instagram, hancur jadinya. Kalau saran saya, mending pakai trading plan sendiri yang sudah profit, walaupun pelan-pelan, it's okay. Nggak ada yang membuat kalian ayo cepat, buat apa juga, malah cepat habis nanti. Semua yang kalian lihat di sosial media itu harus dicek terlebih dahulu, karena tidak semua kalian langsung serap semuanya, itu jangan dicek. Apakah ini bener nih, apakah ini nggak bener nih, nah kayak gitu dicek terlebih dahulu. Yang jelas kalian sudah punya trading plan yang bagus, yang jelas trading plannya sudah profit, ya jangan diganti tapi diperbagus lagi. Itu saran saya. Dari Maylin, Bang Tama, gimana hilangin trauma loss besar seperti yang Mas Tama pernah alami? Saya sendiri trauma lossnya sampai nggak berani hold posisi walaupun analisa benar. Sebenarnya kayak gini, loss besar itu ada keuntungannya. Oh, kok bisa keuntungan? Jadi saya ketika loss besar itu pikiran saya, kemudian perasaan saya kan kemana-mana tuh. Feeling itu saya bawa ketika saya trading, ketika saya mau naikin lot size saya, ketika saya mau over trade, ketika saya mau resiko yang agak besar. Itu feeling itu saya bawa lagi. Maksudnya gimana? Ketika saya mau entry yang resiko agak digedein, saya pede banget nih, ini bakalan naik nih. Kemudian saya berpikiran, oh ya dulu itu kehilangan 400 juta, kehilangan uang segini, itu sakit banget tuh. Sampai saya sakit beberapa minggu itu. Kemudian saya nggak mau kayak gitu lagi. Nanti anak saya bagaimana, keluarga saya nanti bagaimana, kayak gitu. Itu jadi kebawa semua. Hasilnya apa? Nggak jadi. Saya tetap pakai resiko yang biasanya. Nah itu sebenarnya bisa dibikinin seperti itu atau dibuat seperti itu. Kemudian kalau memang tidak mau open posisi, mending nyantai dulu atau relax dulu. Nggak perlu trading dulu, stop dulu. Edukasi kalian itu stop dulu. Mungkin lihat live trading kita, lihat edukasi kita, stop dulu aja selama seminggu. It's okay. Nggak ada yang menyuruh kalian cepat-cepat. Jadi santai seminggu, break, tenangin pikiran, lihat video psikologi. Setelah selesai, kalau seminggu kurang cukup ya 2 minggu, kalau nggak cukup ya 1 bulan. Nggak usah dipaksa, jadi pelan-pelan aja. Setelah itu Anda bisa kembali ke market dengan pikiran yang lumayan fresh. Itu yang saya lakukan dulu. Oke, itu dari saya. Jangan lupa untuk komentar di bawah supaya kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan Anda di video selanjutnya. Bye bye.